Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Murianto SPD selaku Kepala Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Yang saya hormati Bapak Ardianto SST selaku Guru Pembimbing. Nama saya Naswa Nindila Darwifa dari kelas 12 Multimedia SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Saya akan membawakan presentasi laporan praktik kerja lapangan di Dodi Letter tahun pelajaran 2020-2021. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Dodi Letter selama 3 bulan yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang perusahaan, bab 3 kegiatan selama melakukan PKL di Dodi Letter, dan bab 4 penutup. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 terdiri dari A. Latar belakang praktik kerja lapangan, B. Tujuan praktik kerja lapangan, C. Tujuan pembuatan laporan praktik kerja lapangan, dan D. Manfaat praktik kerja lapangan. A. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri untuk memperoleh suatu keahlian profesional tertentu. B. Tujuan praktik kerja lapangan. Tujuan praktik kerja lapangan adalah untuk meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha yang sesungguhnya. C. Tujuan pembuatan laporan praktik kerja lapangan. Tujuan pembuatan laporan praktik kerja lapangan adalah untuk mendorong siswa agar mampu mengembangkan atau mengemukakan pikiran dan pendapatnya, serta mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Manfaat praktik kerja lapangan. Manfaat praktik kerja lapangan diantaranya adalah menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri. Mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha, sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Bab 2. Tinjauan tentang perusahaan. Tinjauan tentang perusahaan terdiri dari A. Sejarah perusahaan, B. Struktur perusahaan, C. Visi dan misi perusahaan, D. Profil perusahaan, E. Aset perusahaan, F. Tata tertib perusahaan, G. Jam kerja perusahaan, H. Lokasi perusahaan, dan I. Materi yang didapat selama PKL di perusahaan tersebut. A. Sejarah perusahaan. Pada tanggal 13 Juli 1996, Deki Afinal mulai merintis usaha dari nol. Kemudian pada tahun 1998 beliau menikah. Beliau mendapat jatah pembagian toko satu ruangan atas permusyawaratan dari 4 saudaranya. Asal-usul nama Dodi Letter diambil dari nama kakaknya yang di Purwakarta atas petunjuk orang tua beliau. Hingga saat ini beliau masih mengembangkan terus usahanya dan menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak yang sekiranya masih memerlukan pekerjaan di sekitar lingkungan tempat berdirinya usaha beliau. B. Struktur perusahaan. Pemilik perusahaan Deki Afinal, Bendahara Leni Marlina, bagian komputer 1, Haryanto Husin, bagian komputer 2, Revi Susanti, bagian lapangan Rendra. C. Visi dan misi perusahaan. 1. Visi. Dodi Letter menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan produk yang berkualitas. 2. Misi. A. Menjaga kepuasan pelanggan, B. Cetakan berkualitas dan tepat waktu, C. Meningkatkan kemampuan karyawan. D. Profil perusahaan. Profil perusahaan seperti tampak pada gambar tampak depan Dodi Letter. E. Aset perusahaan diantaranya 1. Komputer, 2. Printer, 3. Mesin cutting. F. Tata tertib perusahaan. 1. Datang tepat waktu dan pulang tepat waktu pula. 2. Disiplin dalam segala hal terutama dalam melaksanakan kegiatan PKL. 3. Jika berhalangan hadir, maka harus memberikan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun kepada pemilik, karyawan, dan pelanggan serta tamu perusahaan. 6. Menjaga kerapian dan kebersihan di dalam perusahaan. 7. Dilarang membawa pulang barang-barang yang ada pada perusahaan. 8. Menggunakan pakaian bebas tetapi tetap sopan. G. Jam kerja perusahaan. Dari hari Senin sampai Sabtu, jam masuknya adalah jam 8 pagi. Jam istirahatnya dimulai pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang. Jam pulangnya adalah pukul 5 sore. H. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan Dodi Letter terletak di Jalan Samratulangi nomor 5 RT 4 RW 6
Bundaran Hargamakmur. I. Materi pelatihan selama praktik kerja lapangan di Dodi Letter. 1. Mengetik buku bulanan. 2. Membuat stempel warna dan kayu. 3. Membuat nama dada. 4. Mendesain spanduk atau baliho. 5. Isi ulang stempel. 6. Sablon baju. 7. Membuat plakat. 8. Mengedit foto. 9. Membuat yasin. Dan 10. Merancang undangan. Bab 3. Kegiatan PKL. Terdiri dari A. Dasar teori dan B. Pembahasan. A. Dasar teori. 1. Stempel adalah benda atau alat yang permukaannya berukir gambar, tulisan atau keduanya yang dapat menghasilkan cap. 2. CorelDRAW X12 adalah sebuah aplikasi grafis berbasis vektor. Format vektor adalah gambar yang membentuk sejumlah objek garis dan objek kurva berdasarkan rumusan sistematis. 3. Printer HP LaserJet Profesional 1102 merupakan jenis printer yang metode pencetakannya berupa tinta bubuk atau yang biasa disebut toner dengan menggunakan perangkat inframerah. 4. Mesin stempel flash adalah mesin untuk membuat stempel dengan metode flash, cara cepat dan mudah yakni hanya beberapa detik saja. B. Pembahasan. 1. Membuat desain stempel warna atau otomatis. A. Alat dan bahan. 1. Komputer. 2. Printer HP LaserJet Profesional 1102. B. Langkah-langkah pembuatan desain stempel warna atau otomatis. 1. Mengatur kertas. Mengatur kertas dapat dilakukan dengan cara menekan New atau Ctrl plus N. 2. Membuat lingkaran. Membuat lingkaran dapat dilakukan dengan cara mengklik ellipse tool atau F7. 3. Membuat lingkaran kecil dapat dilakukan dengan cara mengklik apply to duplicate atau menekan Ctrl plus D. 4. Membuat objek persegi panjang dapat dilakukan dengan cara mengklik rectangle tool. 5. Menghilangkan garis yang tidak diperlukan dapat dilakukan dengan cara mengklik virtual segment delete. 6. Mengatur ukuran desain stempel dan memberi outline dapat dilakukan dengan cara mengklik outline width dan mengatur ukuran menjadi 3,8 cm x 3,8 cm. 7. Membuat teks melengkung di antara dua objek lingkaran dapat dilakukan dengan cara memilih menu teks lalu pilih Fit Text to Path. 8. Mengubah font huruf dapat dilakukan dengan mengklik font lalu ubah font list menjadi Arial. 9. Membuat jarak antara tulisan dengan objek lingkaran dapat dilakukan dengan mengklik Distance from Path ubah menjadi 0,20 cm. 10. Meregangkan jarak antar huruf dapat dilakukan dengan mengklik Shape Tool. 11. Membuat teks lain pada desain dapat dilakukan dengan mengklik Text Tool. 12. Mengatur teks dapat dilakukan dengan cara seperti gambar di bawah ini, ubah letak huruf menjadi di bawah. 13. Mengatur teks agar tidak terbalik dapat dilakukan dengan mengklik Place on Other Side. 14. Membuat jarak antara teks dengan objek lingkaran dapat dilakukan dengan mengklik Distance from Path ubah menjadi min 0,4 cm. 15. Meregangkan teks Bengkulu Utara dapat dilakukan dengan mengklik Shape Tool. 16. Membuat objek bintang dapat dilakukan dengan mengklik Star Shapes, pilih Perfect Shapes, buat objek bintang, lalu duplikat bintang dengan menekan Apply to Duplicate. 17. Membuat teks di dalam persegi dapat dilakukan dengan mengklik Text Tool, kemudian ketikkan teks yang akan dibuat. 18. Membuat lingkaran paling luar dan mengedit desain stempel dapat dilakukan dengan memblok lingkaran paling luar, klik Apply to Duplicate, kemudian untuk mengeditnya dengan cara merapatkan tulisan menggunakan Shape Tool. Bab 4. Penutup. Berisi A. Kesimpulan, B. Saran. A. Kesimpulan. Jika kita bekerja pada suatu perusahaan, maka kita harus mengikuti aturan apa saja yang ada di perusahaan tersebut. 2. Bagus atau tidaknya nilai PKL tergantung pada kepribadian kita selama mengikuti kegiatan PKL. 3. PKL membantu agar terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan dengan bertanggung jawab. B. Saran. 1. Dalam penempatan siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan PKL, hendaknya mempertimbangkan bidang yang benar-benar sesuai dengan jurusan siswa.
sehingga siswa dapat mengembangkan ilmu yang dimiliki dan juga dapat menambah pengetahuan. 2. Bagi siswa-siswi yang akan melaksanakan PKL, hendaknya untuk selalu mempelajari materi-materi yang sudah diberikan guru di sekolah. 3. Bagi siswa yang melaksanakan kegiatan PKL, hendaklah untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya agar ilmu-ilmu yang kita pelajari di tempat PKL bisa kita ingat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.